Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita siapkan Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-37. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita berdoa ya. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini akan kami baca, akan kami renungkan. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus sehingga sungguh firman-Mu meneguhkan iman kami, untuk kami juga boleh bersaksi dimanapun kami berada. Kami boleh setia mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, dan berkatilah kami semua. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, saya baca firman Tuhan ya. Bapak Ibu simak. Perikop ini diberi judul ke Antiokhia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel
supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuat kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah sampai kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia di kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. "Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Aku telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan." Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidaklah demikian." Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Tetap sukacita dalam Tuhan ya, sekalipun kita masih tetap bergumul dengan COVID-19. Kita percaya akan ada waktunya Tuhan memulihkan ya kita dan bangsa kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Paulus dan Barnabas itu tiba di kota Antiokhia. Nah, kota Antiokhia itu adalah jajahan Romawi, tapi banyak orang Yahudi yang tinggal di sana. Makanya kita tadi baca dalam perikop kita, ada rumah ibadat di sana. Nah, hari Sabat, saudara-saudara, hari Sabat bagi orang Yahudi itu adalah hari istirahat. Dan Sabat itu dimulai hari Jumat, ya Jumat ketika matahari terbenam, lalu sampai Sabtu
ya, ketika matahari juga terbenam. Itulah Sabat bagi orang Yahudi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nah hari Sabat itu mereka pakai untuk berkumpul, ya, bukan kumpul-kumpul biasa, tapi berkumpul untuk bersama-sama bersekutu, Bapak Ibu ya. Berkumpul bersama-sama untuk membaca, ya, membaca dan mendalami. Di sini dikatakan ya, hukum Taurat, ya, di sini ya, ayat 15, ya, membaca, mendalami hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang mereka lakukan pada saat ya mereka merayakan Sabat. Dan dalam pembacaan ini saudara-saudara, kita melihat bahwa Paulus dan Barnabas juga ya bergabung bersama mereka ya untuk beribadah merayakan Paskah. Nah, di tengah-tengah ibadah itu kita melihat Bapak Ibu ya, saudara-saudara, bahwa dibacakan hukum Taurat, ya, dibacakan kitab para nabi, lalu kemudian dibukalah kesempatan barang siapa yang mau bertanya. Ya, jadi misalnya mereka tidak mengerti hukum Taurat itu, mereka bisa bertanya, ya. Atau mereka tidak mengerti kitab para nabi yang dibacakan, mereka juga bisa bertanya pada saat itu. Karena Bapak Ibu yang hadir saat itu bukan hanya orang Yahudi saja ya, bukan orang Yahudi saja, bukan pejabat-pejabat rumah ibadat saja, tetapi juga ternyata ada orang-orang kafir yang saat itu memang sangat berkerinduan untuk menemukan kebenaran dari hukum Taurat itu atau kitab para nabi. Nah, mereka juga hadir di sana. Oleh karena itu diberi kesempatan, ya mungkin diantara mereka ada yang tidak mengerti. Oleh karena itu diberi kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kesempatan, kalau kita lihat dalam pembacaan ini, bukan hanya kesempatan untuk bertanya, tapi pejabat rumah ibadat itu juga ya menyuruh ya siapa yang mau memberi pesan misalnya ya, boleh saja, tapi pesan itu harus jadi berkat untuk semua yang hadir saat itu. Jadi membuat iman mereka bisa bertumbuh. Silahkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kesempatan itu rupanya tidak disia-siakan oleh Paulus ya. Paulus langsung angkat tangan dan Paulus mengatakan bahwa dia mau menyampaikan sesuatu. Tapi yang Paulus sampaikan bukan sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi ya yang disampaikan adalah firman Tuhan ya. Nah, kalau kita baca, Bapak Ibu, ini agak panjang ya pembacaannya. Kalau kita baca, Paulus ya begitu berani menjelaskan atau begitu berani bersaksi di depan pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat rumah Allah, ya orang Yahudi. Dan Paulus juga begitu berani bersaksi, bukan hanya di depan pejabat-pejabat itu, tapi juga orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Dan dia menjelaskan apa adanya kebenaran sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Itu yang dijelaskan panjang lebar oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dari sini Bapak Ibu, ketika Paulus menjelaskan panjang lebar ya tentang umat Israel, bagaimana proses Tuhan menyelamatkan umat Israel dari tanah Mesir, ya bagaimana tentang Yesus Kristus, siapa itu Yesus Kristus, sampai bagaimana sikap orang Yahudi terhadap Yesus Kristus, mereka menolaknya padahal ada Yohanes sudah menjelaskan segala sesuatu tentang Yesus, tapi mereka tetap menolak dan akhirnya mereka menyalibkan itu semua dijelaskan oleh Paulus, tidak ditutup-tutupin oleh Paulus, sekalipun itu yang menolak adalah orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, itu yang menarik, bahwa Paulus menjelaskan segala sesuatu secara transparan, ya,
siapa itu Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi, sekalipun mereka menolak Yesus Kristus, bahkan menyalibkan Yesus Kristus. Nah, kita lihat menarik yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bahwa semua yang hadir saat itu, baik pejabat-pejabat rumah ibadat, orang-orang Yahudi ya yang beribadah pada hari Sabat, bahkan orang-orang kafir itu mendengarkan penjelasan Paulus itu dengan penuh dengan ketenangan, yang mendengarkan dengan setia penjelasan Paulus, saudara-saudara, ya mereka mendengar dengan penuh konsentrasi, itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, ini penting untuk kita, Bapak Ibu ya, saudara-saudara, ketika kita mendengar, kita beribadah, kita disapa oleh firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, ya seharusnya seperti itu. Ya, kita dengan tenang mendengar tanpa diganggu oleh macam-macam pemikiran, kita dengan sukacita mendengar firman Tuhan, kita dengan setia mendengar firman Tuhan. Nah, seperti itu harusnya. Sama seperti orang-orang ini. Nah, kita tidak melihat dalam pembacaan ini bahwa ada orang yang kemudian protes apa yang Paulus sampaikan, ya, atau ada yang kemudian komplain, atau ada yang kemudian marah atau tersinggung. Tidak ada, saudara-saudara, dalam pembacaan ini. Ya, mereka dengan tenang mendengar. Mungkin sekalipun mereka tersinggung, tapi penjelasan Paulus begitu sistematis itu membuat mereka menjadi banyak memahami tentang siapa itu Yesus, sehingga mereka tidak komplain, mereka tidak marah, atau mereka tidak menyuruh Paulus untuk berhenti, tetapi mereka dengan tenang mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini yang menarik ya dari pembacaan kita, bahwa Paulus, ya kita GPB ini tidak seperti gereja-gereja lain ya Bapak Ibu ya, dikasih kesempatan bersaksi, tapi yang disaksikan bukan firman Tuhan, tapi yang disaksikan itu pengalaman pribadi, saudara-saudara, sehingga ya bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi manusia yang dimuliakan. Nah, dalam pembacaan ini kita tidak bisa katakan bahwa Paulus dengan berani, bisa dikatakan menggebu-gebu ya, dia menyampaikan firman Tuhan, ya dia begitu berani, transparan menjelaskan, bukan karena kesombongan rohani ya, bukan Bapak Ibu ya, tapi ini kerinduan Paulus menjelaskan kepada orang Yahudi supaya orang Yahudi itu mengerti siapa itu Yesus sebenarnya. Yesus itu Mesias, juru selamat sebenarnya. Nah, jadi bukan karena kesombongan rohani Paulus sampaikan itu, atau bukan karena Paulus ya kita katakan sok tahu sekali itu Paulus ya bicara seperti itu. Bukan, saudara-saudara, tapi dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi, supaya orang-orang Yahudi, bahkan pejabat-pejabat rumah Allah juga mengerti dan meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahkan Mesias. Nah, ini yang penting bagi kita, bahwa dimanapun kesempatan kita Tuhan berikan, ya mari kita kasih kesaksian. Tapi kesaksian bukan hanya kesaksian pribadi, tapi kesaksian tentang firman Tuhan, supaya bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Banyak kan orang, saudara-saudara, menyampaikan kesaksian pribadi ya, akhirnya terkesan seolah-olah ada kesombongan rohani, seolah-olah seperti itu. Nah, seolah-olah terkesan sok tahu dia, memangnya cuma dia yang merasakan berkat Tuhan, cuma dia yang merasakan kuasa Tuhan. Kita juga merasakan kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu Paulus tidak sampaikan kesaksian pribadinya, tapi disampaikan kesaksian tentang firman Tuhan, supaya Tuhan yang dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan. Itu maksudnya, Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, mau disampaikan yang menarik ialah ketika kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita harus mendengar dengan tenang. Ya, kita harus mendengar dengan setia ya,
mendengarkan dengan setia, kita mendengarkan dengan penuh konsentrasi, supaya kita mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan untuk kita kan. Firman Tuhan itu penghiburan untuk kita. Di saat kita menghadapi pergumulan kita sampai saat ini sangat berat. Ya, COVID-19 itu pergumulan yang berat. Kita perlu kekuatan, kita perlu penghiburan. Dari mana kekuatan dan penghiburan itu? Lewat firman Tuhan. Ya, disampaikan oleh kita Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang, ya kalau yang hadir juga ada orang-orang yang kafir, berarti kita sampaikan juga kepada orang-orang yang tidak seiman firman itu. Supaya mereka juga dapat kekuatan dan penghiburan. Nah, ini yang paling penting bagi kita Bapak Ibu ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian kita akan firman Tuhan, akan kebesaran firman Tuhan. Ini yang penting bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami juga supaya kami bisa seperti Paulus. Kami berani memberitakan kebenaran Tuhan. Kami berani menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja, baik kepada pejabat-pejabat, bahkan kepada orang-orang yang tidak seiman sekalipun Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami memberitakan itu kebenaran Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan, bukan kami yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan secara khusus juga ya Allah, tolonglah kami, supaya kami selalu punya kerinduan ketika kami bersekutu, ketika kami disapa oleh firman Tuhan. Kami boleh tenang mendengar firman Tuhan. Kami boleh setia mendengar firman Tuhan. Kami boleh fokus untuk disapa oleh firman-Mu. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kami. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan, menghibur kami. Untuk kami menyelesaikan atau menjalani kehidupan kami, pergumulan kami ya Allah, baik pergumulan pribadi kami, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan saat ini Tuhan, bahkan pergumulan bersama COVID-19. Kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan membuat kami selalu bersukacita dan percaya bahwa waktu Tuhan untuk memulihkan kami, memulihkan bangsa dan negara kami, pasti akan datang ya Tuhan. Dan kami bersukacita, tetap bersukacita, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau berkati persekutuan kaum perempuan, Engkau berkati persekutuan kaum bapak, Engkau berkati gerakan pemuda dalam kondisi kami masing-masing saat ini Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami tetap boleh bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih ya Allah, kami percayakan seluruh kehidupan kami Tuhan, bahkan pergumulan kami masing-masing. Kami masih bergumul dengan COVID-19. Kami percaya ini akan selesai dan Tuhan pulihkan kami. Kami juga mau menyampaikan kepadamu kerinduan kami Tuhan, kerinduan PKP, kerinduan PKB, kerinduan gerakan pemuda, untuk kembali boleh beribadah di rumah jemaat kami ya Tuhan Yesus masing-masing. Kami boleh melakukan kegiatan pelayanan kami seperti dulu ya Tuhan. Dan kami semakin berjumpa dalam persekutuan untuk saling mengasihi dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan di tengah persekutuan, bahkan bersaksi tentang kebaikan Tuhan untuk orang lain, apalagi yang belum percaya kepada Kristus. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk persembahan syukur kami. Tuhan berkati
Tuhan, jadikan persembahan ini alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan limpahkan berkat-Mu atas kami di saat kami bergumul bersama karena COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau jaminan hidup kami, dan di dalam Yesus kami tidak akan berkekurangan karena Yesus adalah gembala kami yang setia. Terima kasih ya Allah, ampuni kami dan seluruh pergumulan bangsa kami, pergumulan dunia, bahkan kami semua kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan, karena Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, silahkan berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa meneguhkan, senantiasa menyertai dan memberkati saudara bersama seluruh kaum keluarga, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, kiranya ibadah kita saat ini berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan iman kita, ya, meneguhkan kita tetap sukacita sekalipun dalam pergumulan kita COVID-19. Terpujilah Yesus Kristus.